baru. Yang kelima, arahan dari Persyarikatan Muhammadiyah oleh Bapak Dr. Andes Sayuti Mustafa MPD. Yang keenam, informasi kelas 1 oleh Mas. Yang 7, penjelasan tentang tugas. Dan yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu, mari bersama-sama membuka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh perwakilan dari kelas 1. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Famra'atuhu hamalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat Al-Kahf. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
Mas Will, Mas Praga, dan Mbak Lisa. Dan kami yakin putra-putri yang lain juga bisa dan mampu untuk hamalan juga. Dan juga alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Semoga bacaannya memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembukaan oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur. Kepada Ibu Sulasmi MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu sedaya. Katose kok boten semangat napa kademen apa ya. Masih ngantuk ya. Nah, ini sama yang dirasakan anak-anak kalau pagi sudah berangkat ke sekolah. Bapak Ibu berlatih mengantar putra-putrinya pagi sehingga tidak terlambat dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Pak Ridwan, Dr. Ridwan selaku wali murid kelas 1 yang nanti akan mewakili serah terima, mewakili Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti hadir Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok, insyaallah Bapak Dr. Andes Haji Sayyidi Mustafa. Tak lupa Bapak Ibu wali murid kelas 1 SD Muhammadiyah Condong Catur dan juga kakak Cece yang sangat saya hormati, Bapak Ibu guru kelas 1 yang hadir, dan tak lupa Pak Aristiawan MPD selaku wakil kepala sekolah, selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah Kompleks Pulau Condong Catur, dan tentu anak-anak semuanya yang dari ini ikut yang ngaji, dan Bapak Ibu semuanya terima kasih. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini. Kita bisa menyelenggarakan pertemuan kelas 1 dalam rangka 2 kegiatan, yaitu serah terima siswa kelas 1, walau ini agak terlambat karena kegiatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan juga yang tak kalah pentingnya, nanti sekolah akan menyampaikan program kelas khususnya di kelas 1. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan program yang akan dilakukan selama di kelas 1 ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir memenuhi undangan sekolah di kegiatan pagi hari ini. Terima kasih, hari ini cukup banyak yang hadir ya. Ini sudah pukul 6:36 ya. Kalau dilihat dari keberangkatan anak-anak, Bapak Ibu belum terlambat karena terlambatnya pukul 6:40. Nah, tepuk tangan untuk wali murid semuanya. Saya yakin ini nanti akan ada korelasinya. Tatkala Bapak Ibu mengantar putra-putrinya, pasti juga tidak akan terlambat. Jangan sampai nanti ada alasan kalau siswanya terlambat karena Bapak Ibunya mandi lama, bangunnya kesiangan, masaknya belum masak, dan lain sebagainya. Pasti tidak ada, karena di forum ini yang hadir pada pertemuan hari ini tidak terlambat, masih 6:37 sekarang berarti. Maka disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kemarin ada pertanyaan terkait dengan
program baru kita, yaitu program Cambridge, bahwa mulai tahun ini Bapak Ibu semuanya kita bekerja sama dengan Cambridge dalam hal menuju sekolah internasional. Bapak Ibu semuanya, di program Cambridge ini nanti khusus untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Ya. Hari ini kita bersyukur nanti siang kita nanti jam 7.30 ya, kita akan memberangkatkan anak-anak kelas 6 mengikuti program internasional Scott Camp IST di Thailand, dilanjutkan ke Singapura dan Malaysia. Ya, itu baru mohon doanya. Ini adalah upaya sekolah. Jadi di program Cambridge nanti sekolah sudah menyediakan di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Harapan dari sekolah adalah anak-anak bisa aktif berbicara dengan bahasa Inggris, sehingga di setiap kelas nanti gurunya ada 2 Bapak Ibu semuanya. Kami sudah punya 6 guru bahasa Inggris dan itu sudah kami lakukan 1 tahun yang lalu, tapi kami belum kerjasama dengan Cambridge ini untuk bahasa Inggris. Nah, di iuran bulanan muncul iuran Cambridge. Itu untuk apa? Biar Bapak Ibu perso. Adalah nanti terkait untuk mendukung pelaksananya program Cambridge ini, itu terkait dengan nanti ada asesmen penilaiannya. Karena asesmennya adalah nanti dari Cambridge Bapak Ibu dan itu berbayar. Biar nanti menjadi ukuran keberhasilannya adalah jelas. Dan ini nanti juga ada pendampingan dari Cambridge seperti itu. Nah, asesmen itu akan dilakukan tidak di kelas 1, tapi nanti Bapak Ibu di kelas 1 nanti masih pembelajaran, di kelas 2 itulah nanti Bapak Ibu putra putrinya akan mendapat asesmen Cambridge. Kemudian nanti selanjutnya adalah di kelas 4 dan selanjutnya adalah di kelas 6. Harapannya adalah Bapak Ibu anak-anak itu belajar di SD Muhammadiyah Cenung Catur, mengingat sekarang kondisi sekolah-sekolah kita juga sudah banyak sekolah internasional. Harapannya anak-anak bisa nanti berkesinambungan setelah nanti melanjutkan sekolah ke SMP, karena juga SMP itu juga sudah banyak sekolah-sekolah yang basisnya internasional seperti itu. Nah, apa nanti paling dekat yang dilakukan sekolah adalah nanti kita akan membangun international classroom kerjasama dengan Sekolah Muhammadiyah Australia. Kami sudah ada komunikasi Bapak Ibu, tapi akan dimulai dulu dengan kita membangun secara international classroom. Jadi ini jarak jauh terlebih dahulu. Maka kita sudah punya kemarin kita pembelian alat untuk memperlancar ini, IFP-nya sudah kita beli, tapi dimulai dari kelas 2 dan kelas 6 nanti akan mendukung ke sana. Nah, harapan ke depan adalah kita bisa saling tukar pelajar Bapak Ibu semuanya. Maka nanti akan kita persiapkan programnya ini, terutama berkaitan dengan pembiayaan. Tentu kita sifatnya ya kita harus menabung Bapak Ibu semuanya karena cukup mahal. Nah, ini harapan ke depan Bapak Ibu semuanya untuk keberhasilan sekolah kita ini. Nah, di samping itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan bagaimana kita membimbing anak-anak kita ini secara maksimal Bapak Ibu semuanya, bahwa anak-anak kita di SD Muhammadiyah Cenung Catur hendaklah memiliki jiwa untuk kompetisi. Maka sekolah akan mencari sebuah wadah momen yang ada itu akan selalu ditangkap oleh sekolah. Setiap siswa harus merasakan ikut lomba, gitu ya. Setiap siswa harus merasakan ikut lomba. Nah, ini penting Bapak Ibu biar nanti mengasah rasa untuk berkompetisi itu dengan baik. Lomba-lomba yang biasanya kami bisa mengakses untuk setiap siswa diikutkan, anak akan kami ikutkan. Kemarin kita baru ada lomba KSNR, ya. Dan ini adalah lomba yang masuk ke kurasi Kemendikbud. Jarang sekolah yang bisa menangkap seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan kelas 1 belum diikutkan karena baru awal. Kemarin kita kelas 2 sampai kelas
kita ikutkan, gitu ya. Nah ini terus kita akan lakukan di setiap lomba-lomba yang ada, Bapak Ibu semuanya, dan ternyata memang hasilnya luar biasa. Sambil sekolah mengevaluasi apakah proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru-guru itu adalah cukup mengena pada anak-anak semuanya. Karena lomba itu akan berbasis pengetahuan, bisa sains, bisa matematika ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita di KMNR begitu mengikutkan semua siswa, 365 kejuaraan tingkat nasional kita raih, Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah dengan Bapak Ibu tahu ya, jargon sekolah kita ini kan sekolah para juara ya. Nah, dilihat dari Pusat Prestasi Nasional SD Muhammadiyah Condong Catur nomor 2 se-Indonesia, Bapak Ibu semuanya, yang dulu saya sampaikan. Nah ini saya sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya agar anak-anak nanti bisa berkompetisi. Harapannya kalau nanti melanjutkan ke SMP, SMA, perguruan tinggi tidak kaget lagi. Dan ini terbukti banyak lulusan-lulusan kita ini, Bapak Ibu, ini lulusan kita juga. Saya tidak punya cucu di sini banyak. Ada beberapa orang yang dulu murid saya ini, Bapak Ibu semuanya, itu juga luar biasa. Nah ini benar-benar bisa kita buktikan ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, dalam hal untuk melihat bakat minat siswa, sekolah juga menyediakan wadah namanya ekstrakurikuler. Tapi itu sifatnya tidak wajib. Monggo nanti sambil Bapak Ibu menggali, kira-kira anak putra putri Bapak Ibu itu konsennya di mana? Nanti panjenengan masukkan ke kegiatan ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Condong Catur. Saya lihat ada 16 kegiatan, cukup banyak. Nah, silakan nanti mendaftar. Ada yang memang kuotanya terbatas, tapi ada juga yang kuotanya tidak dibatasi. Nah ini mulai pendaftaran, nanti tanggal 11 Agustus kegiatan ekstra sudah dimulai, Bapak Ibu semuanya. Nah jangan terlalu banyak ya, kasihan siswanya. Maksimal biasanya anak-anak itu mengikuti kegiatan ekstra hanya berapa? 3 itu sudah maksimal, waktunya sudah luar biasa seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, monggo nanti di. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan informasi ya dari wali murid, kadang anak-anak itu Bapak Ibu bermain itu mula-mulanya asik, mereka bermain dengan canda, riang, senang, lari-larian. Kemudian kadang-kadang dari mereka asik bermain itu mungkin karena agak jengkel atau apa, akhirnya ya kadang-kadang plek dengan siswa, dengan temannya begitu ya. Nah ada juga yang sembrono, kadang-kadang bujukan pelopok celana atau apa ya. Nah saya mohon menghadapi masalah seperti ini Bapak Ibu, penyelesaiannya jangan terburu-buru. Nanti ada nih wali murid datang nemuni siswane langsung wah, jangan lakukan itu. Ya, atau nanti terjadi komunikasi yang kurang baik antar orang tua dengan orang tua, itu juga jangan dilakukan. Percayakan kalau ada masalah itu lapornya kemana? Ke wali kelas, dan pasti ini mau diselesaikan, kita akan pasti kita selesaikan, jangan khawatir tidak akan selesai. Nah ini biar apa? Biar kita nyaman semuanya, kita menjaga semua. Karena di sekolah ini sudah ada prosedur bagaimana kalau ada permasalahan. 1, sampaikan kepada wali kelas terlebih dahulu. Wali kelas pasti menyelesaikan, karena wali kelas ini sudah ada SOP sebagai wali kelas. Nah, kalau ada masalah harus bisa menyelesaikan. Seandainya wali kelas tidak bisa menyelesaikan, maka pasti wali kelas itu akan berlembur separalel kelasnya. Di sini ada koordinator kelas. Kelas 1 koordinatornya
Bu Nomas yang masih muda dan luar biasa. Nah, di paralel kelas nggak bisa selesai, maka pasti akan dijembatani oleh wakil kepala sekolah. Nah, kita punya 4 wakil kepala sekolah di SD Muhammadiyah Conong Catur. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum hari ini nggak bisa hadir lengkap karena kami membagi tugas. Ada yang persiapan ke ISC, ada yang ke Depok Expo. Kegiatannya sangat padat. Itu adalah Pak Didian kurikulumnya. Wakil kepala sekolah kesiswaan ya, dan humas itu adalah Pak Imam Koirudi. Wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana dan pengembangan sumber belajar Pak Heri Setiawan. Wakil kepala sekolah bagian Iskuba dan SDM adalah Pak Eko Kapri Anggoro. Itu sudah doang. Di wakil kepala sekolah sudah selesai, baru ke kepala sekolah. Kalau udah sampai ke kepala sekolah berarti masalahnya sudah sangat urgent. Maka saya harus menyelesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam harus selesai. Itu ya Bapak Ibu, harus selesai, tidak boleh berlama-lama. Nah, ini untuk pemecahan masalah bila ada di kelas Bapak Ibu semua. Jadi bukan usah khawatir, gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau disampaikan di grup kelas, wah, begitu jenengan posting satu pleng, nanti ada yang bawahnya 10 kata, bawahnya lagi 8 kalimat, habis itu 1 paragraf ya. Jadi tidak karuan, nanti malah masalahnya tidak akan selesai. Kata nih Bapak Ibu, mohon ini nanti untuk disepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, nah, terkait dengan kegiatan makan siang, ya, mohon bersabar. Anak-anak adalah posisi latihan, dan kami Bapak Ibu semuanya mendampingi semaksimal mungkin. Ada yang makan sayurnya nggak mau, ada yang diemut orang gangga gitu ya. Dulunya sabar-sabar dan pendampingannya cukup nanti banyak. Dan nanti jangan harap Bapak Ibu, jangan sekolah itu memantau. Ada catatan yang nanti akan selalu dilaporkan ke bagian UKS. Apa itu? Bagi anak-anak yang tidak mau makan sayur dan tentu buah, itu ada catatannya, dilaporkan kepada UKS. UKS punya data. Jikalau nanti ditemukan loh, ini wis pirang-pirang sasi kok bocah nggak mau makan sayur, nggak mau. Nah, itu nanti orang tuanya akan diajak konsultasi. Kemana konsultasinya? Ke UKS didampingi oleh dokter UKS, itu ya. Maka di rumah saya mohon juga dilatih untuk mau makan sayur dan buah. Kalau ada alergi, kemarin sudah ada pendataan alergi ya Bapak Ibu, sekolah akan mengganti dengan lauk yang lain. Gitu. Nah, inilah nanti akan terlihat cerminan putra putri Bapak di rumah ini seperti apa. Oh, ibunya rajin masak, oh ibunya nggak rajin masak. Nanti akan terlihat semuanya ya. Itu nih Bapak Ibu. Yang terakhir, nah, untuk memperlancar komunikasi dan juga dukungan program kelas Bapak Ibu semuanya, ya, program kelas, maka komite sekolah sudah ada, tetapi sekolah akan membentuk korsil, forum silaturahmi setiap kelas, yang satu kelasnya jumlahnya 5 orang nih. Nanti untuk apa? Adalah apabila sekolah membutuhkan komunikasi yang tepat dan segera sampai programnya. Kalau dukungan keuangan, cukup alhamdulillah. Ya, yang penting kita bisa komunikasi itu utama. Maka silahkan Bapak Ibu, saya nanti dibantu untuk siswa kelas 1 ini masing-masing kelas untuk menunjuk perwakilannya 5-5. Nanti disetorkan ke wali kelas masing-masing. Saya harapkan mau, jangan tidak ada yang mau, masa nggak punya perwakilan, ya, gitu ya. Yang kelas lain juga. Nah, itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, mohon dukungannya karena ini adalah kelas yang
baru penyesuaian. Sekolah juga berusaha membantu penyesuaiannya anak secepatnya ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu orang tua juga tolong kami minta bantuannya agar bisa menyesuaikan belajar di sekolah ini dengan baik. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insulasi BNPB yang telah memberikan sambutannya dan penjelasan mengenai program sekolah. Baik, acara selanjutnya adalah serah terima murid baru yang akan diwakili oleh orang tua dari Ananda Atirni Ilahi Asma Hilmi, yaitu oleh Bapak Dr. Ridwan M. Hum, yang selanjutnya akan diterima Kepala Sekolah Ibu Sulasmi EPD dan Bapak Ari Setiawan EPD. Disilahkan. Wabarakatuh. Kami orang tua siswa siswi atau murid kelas 1 angkatan tahun ajaran 2025-2026 pada hari ini, hari Sabtu 2 Agustus 2025, bertepatan dengan 8 Safar 1447 Hijriah, menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami untuk dibimbing, dididik, dimunculkan potensinya oleh sekolah, distimulir sebaik-baiknya agar menjadi generasi yang kuat secara fisik dan psikis. Kepada sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Kolombo di Condong Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menghaturkan banyak terima kasih atas kepercayaannya, amanah yang sudah diberikan kepada sekolah untuk mendidik, membimbing putra putri Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi harapan dari orang tua semuanya untuk mendidik putra putri Bapak Ibu agar menjadi putra putri yang soleh dan soleha semuanya. Dan juga kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar kami dengan Bapak Ibu guru semuanya diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan di lingkungan baru SD Muhammadiyah Condong Catur ini, bisa menjadikan rumah kedua bagi kalian, dan Bapak Ibu guru bisa menjadi orang tua kedua dari putra putri kita semuanya. Alhamdulillah sudah diserahkan dan kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Sulasmi, Bapak Ari, dan Bapak Ridwan dalam pelaksanaan serah terima murid baru ini. Bapak, Ibu, selanjutnya adalah arahan dari Persyarikatan Muhammadiyah oleh Bapak Dr. Andes Haji Sayuti Mustafa MPD. Kepada Bapak Sayuti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang hadir pada ruang ini, kami atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang pertama tentu sebagaimana Ibu Kepala Sekolah tadi, terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu, saudara-saudara berkenan untuk menitipkan yang dicontohkan oleh beberapa orang yang maju enggak. Pak Ridwan dan kawan sekalian, masuk saudara ini, Pak Adi, ini baru masuk kelas 1. Depan nanti kalau sudah masuk kelas 6, perubahannya dapat bisa mengikuti, insya Allah. Oleh karena itu, atas nama Muhammadiyah juga, saya menyampaikan sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum begitu mengenal tentang pendidikan Muhammadiyah. Bapak Ibu, dalam sejarah kita sudah tahu bahwa Muhammadiyah itu berdiri sebelum kemerdekaan tahun 1912. Beliau Kiai Ahmad Dahlan punya pemikiran jauh ke depan untuk menyiapkan generasi bangsa ini dengan mendirikan berbagai macam yang disebut dengan amal usaha. Muhammadiyah yang perlu kita ingat kembali, bagi yang sudah atau yang belum, kami sebutkan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi ini organisasi keagamaan. Bapak Ibu, untuk menyiapkan tadi, beliau mendirikan satu amal usaha, diantaranya namanya pendidikan Muhammadiyah. Tapi sebelum mendirikan pendidikan Muhammadiyah, kan orang harus tahu tentang Islam itu apa. Karena menegakkan dan menjunjung agama Islam, maka dia harus belajar tentang Islam. Maka disitulah beliau dari Kauman Musola Jakarta itu menjelaskan tentang Al-Islam. Pendidikan Islam itu sumbernya beliau ambil dari Al-Quran. Walaupun ada taruh langsung Al-Quran. Quran itu juga bahasa untuk dipahami oleh hamba Allah ini, sehingga bisa dimaknai, bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga Bapak Ibu warga negara Indonesia ini supaya memahami Al-Islam. Oleh karena itu, setelah dakwah yaitu penyebaran agama Islam tadi berlangsung terus, beliau memikirkan tentang amal usaha atau kegiatan yang lain. Kalau tadi disebut dengan dakwah, sekarang ini pendidikan. Beliau mendirikan amal usaha yang namanya pendidikan Muhammadiyah.
Karena pendidikan pada waktu itu kan belum merdeka. Pendidikan yang dibina oleh pemerintah Hindia Belanda penjajah itu ya hanya mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau di SD ini kata kita singkat dengan calistung. Apa itu? Baca, tulis, hitung. Bocah neng SD sekolah dasar itu bisa maca, bisa nulis, bisa ngitung. Gak ada pikiran Belanda itu pengulang agama tadi. Oleh karena itu beliau mendirikan sekolah atau pendidikan yang mengintegrasikan, menggabungkan ilmu yang pada waktu itu disebut pendidikan umum. Jadi calistung itu masuk umum. Sementara kalau yang pendidikan agama Islam ngerti wong zaman dia itu ya sholat, poso. Nah itu di sekolah Belanda gak ada. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah di jalan yang diajarkan juga untuk anak-anak di sekolah Muhammadiyah itu paham tentang agama Islam. Dan sekolah ini, nanti Bapak Ibu sudah besok, sekarang sudah diajarkan Al-Quran yang bukunya disebut dengan ibarat, dulu sering kita sebut dengan Iqra. Jogja itu menggunakan pendidikan Quran dengan buku Iqra. Walaupun di Semarang, Surabaya, Bandung ada buku yang lain, di Jogja menggunakan Iqra. Dan yang dipakai di sini adalah ibarat dan Iqra itu supaya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Kata nggak? Kalau ada di antara bapak ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, melu sinau anaknya. Pesan Rasulullah SAW, Nabi kita itu, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Al-Quran. Maka SD ini sejak awal anak-anaknya dididik Al-Quran. Dan sampai kalau belum bisa membaca menulis Al-Quran, dia menghafal. Dan anak-anak kita yang kelas 1 ini sudah banyak yang hafal juz 30. Dan nanti ada istilahnya tasmir, biji. Oke. Oleh karena itu saya tadi tidak rugi kalau Bapak Ibu secara akal, secara nalar mutolakin yang Muhammadiyah itu, karena tidak hanya calistung yang sekarang disebut dengan matematika, selain matematika ada IPA, biasa ya. Tadi yang saya sebutkan calistung jangan dia Bapak Ibu juga belum lahir. Belum merdeka kita ini kan ya pada belum lahir. Oleh karena itulah diteruskan oleh generasi sampai sekarang. Nah, sekolah kita ini alhamdulillah dengan kerja keras para guru dan kepala sekolah bisa menghasilkan tadi prestasi 360 piagam atau piala secara nasional. Oleh karena itu mohon dukungan Bapak Ibu, karena secara agama ini bicara agama, anak itu tugasnya orang tua. Jangan punya pikiran nggak bisa sekolah kalau bayar larang-larang kok, jangan begitu. Nanti Bapak Ibu kita bertanggung jawab di hadapan Allah itu bukan gurunya. Nanti yang ditanya oleh Allah itu kita, orang tuanya. Yang belum paham monggo deh. Jadi ada masyarakat yang tidak belum ngerti bahwa pendidikan itu tugas orang tua. Rumah saya di sekolah ini ya wes, bukan begitu. Tapi insya Allah Bapak itu tidak paham. Ya. Nah, tadi saya sebutkan di awal, pendidikan Muhammadiyah itu mengkombinasikan pendidikan umum dan pendidikan agama. Maka lalu dilakukan oleh sekolah ini sejak awal Quran harus dibiasakan. Dan saya mohon kita semua, bukan hanya anak-anak ya, kita juga nanti atau sekarang ini terus sampai kita wafat nanti
jangan telat membaca Al-Quran. Secara agama kita sudah tahu Quran itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada orang yang membacanya, baik di kuburan atau di alam akhirat. Sekaligus dakwah, karena saya dari Pesantren Muhammadiyah. Mohon maaf, jadi ini karena pendidikan Muhammadiyah seperti itu, Bapak Ibu yang belum kalau kata-katanya belum tak ada. Saya informasikan mudah-mudahan yang belum bisa menjadi paham. Kenapa kalau SD Muhammadiyah kemudian senjata roket? Karena memang pendidikannya menggabungkan, mengintegrasikan antara pendidikan agama yang secara tubuh manusia. Bapak Ibu, dalam diri kita ini kan ada jasad, jasmani, ada otak, akal, pikiran, dan ada hati. Oke. Ada hati. Ketiga-tiganya itu diberi konsumsi oleh SD ini. Maka tadi ada ekstrakurikuler. Kalau anak itu punya potensi di bidang akal, artinya cerdas, bocah itu ikut lomba matematika, bahasa Inggris, menggunakan akal, menggunakan otak, lomba pidato. Tapi kalau sudah menyangkut misalnya qiraatul Quran, baca Quran, itu bukan hanya otaknya tapi juga hati, bisa mengikuti irama atau lagu-lagu qiraat. Kalau dia fisiknya yang muncul, olahragawan, ilmu pengetahuan, renang dan sebagainya itu adalah secara fisik. Oleh karena itu disalurkan potensi kata masing-masing itu ada yang potensi otaknya, ada yang potensi hatinya, ada yang potensi fisiknya. Semua disalurkan. Kalau memang dia punya kemampuan, kekuatan di bidang fisik, badan, silakan nanti lomba olahraga, misalnya karate, apa suci. Kata suci itu menjadi bagian dari amal usaha Muhammadiyah yang sudah go internasional, di lomba-lomba bisa diikuti oleh suci Muhammadiyah. Itu artinya apa? Muhammadiyah juga memperhatikan konsumsi fisik, konsumsi otak ini yang sekarang tadi bekerja sama dengan sekolah Muhammadiyah di Australia, juga rohani, spiritual. Maka diharapkan Bapak Ibu kalau anaknya mungkin di rumah tidak pernah salaman dengan orang tua, di sini oleh guru diajarkan, dilatih salaman, hormat pada orang tua, hormat kepada guru, itu bagian dari rasa, bagian dari konsumsi hati. Ada informasi dari wali murid, neng omahe ra tahu salaman karo wong tuane. Begitu dari SD Muhammadiyah Tergentur, pulang dia sudah membiasakan. Apalagi sekarang kita lihat kita ketahui ada 7 kebiasaan anak Indonesia beda. Nah, Bapak Ibu karena putra putrinya baru tahun ini masuk di SD Muhammadiyah Tergentur, monggo mulai dari bangun gasik, tangi yang pati ya. Dalam agama Islam sudah ada beberapa kalian mubakiran banhar mubakiran, bangun gasik tidur awal, jangan sampai begadang anak kita sampai nanti menjadi mahasiswa pun jangan dibiasakan. Karena pesan agama tidur itu harus gasik. Mubakiran banhar mubakiran dan bangun pun juga gasik. Apalagi kalau sudah di lantai salat tahajud. Bapak Ibu yang saya hormati, dengar nggak apa yang saya aturkan? Alah dene Pak Ridwan aku ngomong karena di rumah ini sekolah Muhammadiyah. Dalam agama Islam didengarkan atau diajarkan, apalagi kalau Jumatan ya. Malam ya tanggalan fakot lagu. Kalau orang barang siapa yang berbicara pas khotib sedang khotbah, Jumatnya enggak ada. Ada masalah kalau sekarang ini saya ngatur Bapak Ibu ngomong dewe, karena gunanya datang Anda ke sini itu mau berdoa nuruti anaknya. Bu, Pak,
dipanggil oleh kepala sekolah untuk hadir ada acara penyerahan. Ya, saat ini dikandani malah cerita baik yang di belakang maupun di depan. Ini saya mengingatkan sebagai lansia, sebagai senior di Persyarikatan Muhammadiyah, agar Muhammadiyah itu didukung tidak hanya kalau Bapak Ibu membutuhkan pendidikan Muhammadiyah, membutuhkan rumah sakit Muhammadiyah, membutuhkan perguruan tinggi Muhammadiyah, membutuhkan masjid-masjid Muhammadiyah. Maka kita juga Persyarikatan memohon pada Bapak Ibu untuk memikirkan bagaimana supaya pendidikan itu maju, rumah sakit itu maju, ekonomi juga maju. Sekarang tidak ada bank syariah matahari. Muhammadiyah sudah mendirikan bank untuk mengelola ekonomi Muhammadiyah. Bapak Ibu sudah tahu bahwa organisasi di dunia, bukan hanya di Indonesia, yang terkaya itu adalah Muhammadiyah. Itu bukan karena Muhammadiyah itu boleh kita. Bantuan masyarakat termasuk Bapak Ibu pada Persyarikatan Muhammadiyah, belum bayar SPP, bagian dari upaya, belum mengantarkan anak sekolah, menjemput sekolah, mengikuti acara-acara sekolah, itu adalah bagian dari Bapak Ibu mendukung kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu saya menyarankan Bapak Ibu semua punya potensi, punya kemampuan, punya kekuatan yang bisa digunakan untuk membantu Muhammadiyah. Silakan bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di pendidikan, ya ikut. Seperti saya ini di majelis pendidikan, bukan guru di sekolah ini. Melalui ikut di majelis pendidikan Muhammadiyah, saya membantu Muhammadiyah untuk bersama-sama di sekolah. Bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di kesehatan, silakan. Oh, nanti ini rumah klinik. Bagaimana kalau saya sebagai seorang dokter mendirikan klinik bernama Klinik Muhammadiyah? Dan itu juga tidak sedikit rumah sakit Muhammadiyah di negara kita. Karena dukungan dari Bapak Ibu yang peduli kepada kesehatan masyarakat. Bagi mereka yang bergerak di bidang ekonomi, ada UMKM di masing-masing wilayah daerah ranting Muhammadiyah supaya dihidupkan dan bersatu membangun kebersamaan menghidupkan ekonomi warga Muhammadiyah. Sosial, banyak anak-anak, kalau saya Ahmad Dahlan tadi zaman dulu itu banyak. Silakan kalau tidak hafal Al-Ma'un Ar-Ro'ayat itu belum kayak ini Malia Boro sama bocah-bocah dolanan, orang sekolah, orang yang utang kecil ini Muhammadiyah seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya jiwa sosial tinggi silakan berkecimpung di nama sosial Muhammadiyah. Oleh karena itulah Muhammadiyah akan menampung mendapatkan dukungan walaupun secara fisik jumlah orang-orang itu di Indonesia ya tidak terlalu banyak, tetapi Bapak Ibu lihat ribuan sekolah Muhammadiyah dari TK, SD, SMP, SMA. Yang perguruan tingginya dan jumlahnya bukan kualitasnya, jumlahnya menyamai dengan perguruan tinggi pemerintah. Yaitu mandiri, tidak dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi saya mau dukung Bapak Ibu. Kalau tidak di kesehatan, tidak di pendidikan, tidak di ekonomi, melu hadir di pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah atau Indonesia di mana Bapak Ibu tinggal. Teko saja. Itu artinya Bapak Ibu sudah ikut mendukung kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah. Wis ngaji ora melu, langsung ikut. Dan melu pengajian kae itu ora di kowe nek mati ora didengake. Komen masyarakat banyak yang bilang begitu. Muhammadiyah masing mati ora didengake, pakerti. Jangan terbayang hanya secara seremonial bukan kabeh wong dongake. Tidak hanya begitu orang mendoakan itu. Belajar Islam dulu. Caranya mendoakan orang sudah meninggal.
pengeluh Nabi Muhammadiyah ojo udah habis cuma kayak mati. Oleh karena itu Muhammadiyah mengajarkan Islam ini sebenar-benarnya bagaimana Quran, bagaimana hadis, supaya Bapak Ibu ngerti Islam itu apa. Muhammadiyah tugasnya adalah menegakkan dan menjadi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Karena Muhammadiyah sadar kita itu tidak hanya di dunia, di sana itu jauh lebih lama. Bapak itu sudah apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Kalau sekarang nggak punya bekal reso baik, harus bekal dari sekarang. Dan tempat yang baik untuk menjadikan tempat beramal adalah persyarikatan Muhammadiyah. Dari berbagai macam, silakan. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, bahkan mitigasi bencana pun termasuk yang ke Palestina sekarang itu Muhammadiyah. Itulah Bapak Ibu, mohon maaf karena saya ingin dalam bahasa kasarnya pun menjelaskan tentang persyarikatan Muhammadiyah, khususnya pendidikan Muhammadiyah yang mengintegrasikan sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan peraturan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada suara misalnya dari Sumatera sana datang ke Jogja, kamu kok di Universitas Muhammadiyah Jogja, kamu boleh di UNY, ini jangan dari orang Muhammadiyah, jadi orang Muhammadiyah apa? Bahwa orang di Benake, nah ini boleh cuma tanamkan anaknya supaya nanti menjadi waladun soleh, ya itulah sekolah Muhammadiyah. Biar anak mendoakan orang tuanya. Sejak awal sudah dilatih oleh para guru doa yang mendoakan orang tua. Mohon maaf ya, ini sudah diulaskan pembawa acara ibu yang lain untuk menegaskan tentang amal usaha Muhammadiyah yang berupa pendidikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sayuti atas penjelasannya. Bapak, Ibu, mohon izin, Ibu Sulasmi tidak bisa mengikuti sampai selesai karena bersamaan dengan kegiatan kelas malam. Baik, Bapak, Ibu, acara selanjutnya adalah informasi kelas 1 yang akan dijelaskan oleh koordinator kelas 1 yaitu Ibu Mas. Kepada Ibu Mas, dijelaskan. Sebelumnya kepada Bapak Ibu wali kelas 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E diharap untuk merapat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Majelis Dikdesmen Pimpinan Depok Muhammadiyah Depok Bapak Dr. Haji Sayuti Mustafa MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kantor Ibu Sulasmi SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kantor 2 Bapak Ari Setiawan MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Iwan Setiawan SS OS IMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas 1, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid kelas 1. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara pertemuan wali murid dan serah terima kelas 1. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dengan Bapak Ibu, bertemu dan juga melihat Bapak Ibu guru kelas 1 di sini bersama-sama dalam pertemuan ini. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan kami pada kesempatan kali ini kami akan
menginfokan informasi kegiatan di kelas 1. Sebelumnya Bapak Ibu, kita perkenalan dulu dengan Bapak Ibu guru kelas 1. Yang pertama ada wali kelas 1A, itu ada Bu Novi selaku wali kelas 1A, dan pengampu pendidikan Pancasila Muhammadiyah kelas 1A dan kelas 1B, dan juga ada Pak Alif kelas 1A. Nah, ini Pak Alif juga mengampu PJOK kelas 1. Selain itu Pak Alif juga mengampu di kelas 2 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk Bu Novi, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ikut hadir membersamai kami di sini karena ada sesuatu hal, dan selama 1 bulan ke depan akan digantikan oleh Bu Dea. Yang kemudian ada Bu Nomas, itu saya sendiri, wali kelas 1B. Saya mengampu matematika di kelas 1. Kemudian selain saya ada juga Pak Romi, wali kelas 1B. Pak Romi mengampu seni musik di kelas 1. Selain itu juga mengampu musik di kelas 2 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya kelas 1C ada Bu Rizka. Bu Rizka wali kelas 1C mengampu IPAS dan Kemuhammadiyahan kelas 1C, D, dan E. Kemudian ada Bu Nindya. Bu Nindya juga wali kelas 1C. Bu Nindya ini mengampu bahasa Jawa di kelas 5 dan 6D. Kemudian Bu Taslim, Bu Ida dan Bu Taslim boleh berdiri. Ini wali kelas 1D. Bu Ida mengampu bahasa Indonesia, kemudian Bu Taslim mengampu AI dan PT. Kemudian ada Bu Wahyu, wali kelas 1E, mengampu bahasa Jawa di kelas 1. Kemudian ada Bu Mala. Bu Mala ini mengampu hafalan. Bu Mala juga wali kelas 1E. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, yaitu ada Pak Wisnu, Pak Faiz, Bu Ayu, Pak Farozi, Pak Heri, Bu Rifa, dan Ispira Isringa. Ini guru-guru lintas mapel. Pak Wisnu, Pak Faiz, Pak Farozi, dan juga Pak Alif akan membersamai untuk kegiatan PJOK di kelas. Kemudian ada seni tari. Seni tari ini ada Bu Ayu dan juga Bu Rifa yang nantinya akan membersamai anak-anak dalam belajar seni tari. Untuk Bu Ayu sendiri adalah wali kelas 4 dan Bu Rifa itu wali kelas 5. Kemudian ada Pak Heri. Pak Heri ini guru seni lukis yang akan membersamai anak-anak dalam pembelajaran lukis. Untuk Miss Fira dan Miss ini membersamai anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang selanjutnya pembiasaan di sekolah, pembiasaan anak-anak di sekolah. Yang pertama, untuk jam masuk anak-anak paling lambat pukul 6. Kemudian untuk kepulangan dari hari Senin sampai Kamis itu anak-anak kepulangannya pukul 13.35, sedangkan di hari Jumat anak-anak kepulangan pukul 10.45. Di sini mohon ayah bunda jika ananda bisa dengan berani ke kelas sendiri ataupun ketika penjemputan bisa janjian mungkin di tempat yang lain, jadi tidak menunggu di kelas ataupun penjemputan di kelas bisa mulai janjian dengan ananda
tempat yang lain, seperti itu. Kemudian barang yang dibawa adalah buku pelajaran sesuai jadwal, buku kegiatan yang diisi sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan, kemudian ada minum dan makanan kecil. Jadi untuk buku kegiatan sudah kami mulai dan anak-anak juga sudah mulai mengisi. Ketika anak-anak sudah bisa mengisi sendiri, mohon bisa diisi oleh anak-anak sendiri. Mungkin ketika sholat itu bisa diisi dengan tentang kalau mungkin anak-anak kesulitan dalam menuliskan angka, seperti itu. Kemudian selain kebiasaan ini, sebelumnya waktu MPLS itu juga sudah kami terapkan ke anak-anak tentang pendidikan khas kejogjaan. Ini ada ngajeni, kemudian ada monggo, ije, dan derek langkung. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima ini dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pembiasaan perilaku. Ada senyum, sapa, salam, sopan santun, berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, mengucapkan tolong, maaf, permisi, dan terima kasih, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, disiplin dalam setiap kegiatan. Untuk kebiasaan perilaku ini sudah kami terapkan di anak-anak dan setiap hari kami selalu sampaikan ke anak-anak untuk selalu lakukan hal-hal yang disebutkan di sini. Harapannya anak-anak bisa menerapkan seperti pendidikan khas kejogjaan yang sudah kami sampaikan saat MPLS tersebut, dan juga tentunya akan kami ulangi lagi nanti di setiap harinya karena anak-anak kelas 1 itu perlu pengulangan ketika pembelajaran. Jika anak-anak selalu diulang dalam pembelajaran dalam kebiasaan perilaku, insya Allah si anak-anak bisa mengikuti perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada pembiasaan ibadah. Yang pertama ada membaca Al-Quran atau Qiblat. Untuk pelaksanaan Qiblat kemarin 1 minggu ini kami sudah melaksanakan, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Di minggu kemarin kami melakukan penjajakan Qiblat. Jadi Ananda yang sudah dikelompokkan untuk besok akan membaca Qiblat A, B, C, dan seterusnya. Mungkin besok atau nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Dan untuk penjelasan Qiblat sendiri nanti juga akan disampaikan oleh Ustadz Iwan dan juga Bu Tasnim untuk pelaksanaan Qiblat di kelas 1. Kemudian ada hafalan, doa, dan zikir, sholat duha, sholat duhur. Dan untuk kegiatan sholat duha dan sholat duhur dimohon anak-anak membawa alat sholatnya masing-masing. Terkadang anak-anak mungkin kelupaan dalam membawa sandal. Jadi biasanya ketika wudhu tidak menggunakan sandal. Seperti itu mungkin dari Anda yang belum dibawakan, mohon bantuannya ayah bunda mungkin bisa dibawakan. Kemudian ada target hafalan. Target hafalan ini ada di semester 1 dan semester 2. Di semester 1 ada Syahadatain, kemudian huruf hijaiyah, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Naba 1 sampai 20. Untuk yang semester 2 ini ada An-Naba 1 sampai 40, Al-Asr, Al-Kausar, Al-Lahab, An-Nasr, bacaan sholat, doa setelah duha, doa setelah wudu, dan 5 Asmaul Husna. Dan untuk hafalan nanti juga akan dijelaskan oleh Umala selaku guru hafalan di kelas 1.
Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, untuk bisa memberi nama pada setiap barang anak. Mohon maaf, Ayah Bunda, mungkin di kelas 1 ini terkadang anak-anak ketika membawa barang masih sering tertinggal ataupun sering tertukar dengan temannya. Mungkin di sini perlu Ayah Bunda membantu dalam memberi nama setiap barang Ananda supaya tidak tertukar, ataupun jikalau nanti jatuh bisa ditemukan kemudian dikembalikan oleh pemiliknya. Seperti itu. Dan untuk anak kelas 1 di sini juga masih belajar dalam menata barang-barang. Jadi pemberian nama di setiap barang juga diperlukan untuk anak-anak. Selanjutnya ada ragam pelajaran. Untuk ragam pelajaran pokok itu ada PAI, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Lukis, Seni Musik, Seni Tari, dan PJOK. Untuk muatan lokal ada Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, dan Coding. Nah, untuk pembelajaran coding ini baru Bapak Ibu tahun ini kami melaksanakan. Untuk coding ini kecerdasan coding artifisial. Ini pembelajarannya kami integrasikan dengan mapel-mapel pokok seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA yang bisa dikodingkan. Mungkin nanti lebih banyak di pembelajaran matematika yang bisa dikodingkan. Seperti itu. Kemudian ada muatan sekolah. Untuk muatan sekolah ada kemuhammadiyahan, bahasa Arab, hafalan, IPAS, Hizbul Waton, dan tapak suci. Untuk yang baru lagi, mungkin untuk tahun kemarin kita melaksanakan P5, dan untuk tahun ini kita ada proyek kelas. Untuk proyek kelas 1 ini kita fokuskan pada kemandirian anak atau life skill. Jadi ini juga diintegrasikan dengan mapel-mapel pokok. Mungkin ketika anak-anak memakai baju, memasang kancing, nah ini misalnya diintegrasikan dengan pembelajaran PAI. Ketika anak-anak belajar memakai baju, nanti ada doanya, doa melepas pakaian. Ketika anak-anak sudah memakai baju, kemudian setelah itu ada anak-anak diajarkan doa melepas pakaian, itu bagaimana, itu masuk ke dalam PAI-nya. Dan untuk mapel-mapel yang lain nanti kami integrasikan juga seperti itu. Kemudian untuk agenda kegiatan di kelas 1, yang pertama ada penuntasan kibar, dan yang kedua ada penuntasan baca tulis. Untuk penuntasan kibar nanti akan disampaikan oleh Bu Taslim, dan juga untuk penuntasan baca tulis ini insya Allah akan kami laksanakan jika anak-anak sudah kami observasi dulu. Jadi kira-kira anak-anak yang membutuhkan baca tulis siapa saja per kelasnya, dan nantinya akan didampingi oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Dan untuk pelaksanaan baca tulis itu setiap pulang sekolah pada hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Kemudian jika ada kondisi khusus, nah ini yang pertama ada melapor setiap kejadian penting di sekolah terhadap guru-guru. Yang kedua, alur pemecahan masalahnya. Yang pertama guru kelas, yang kedua guru paralel, ketiga waka yang membidangi, dan yang terakhir ada kepala sekolah. Oke, baik, itu tadi informasi kelas 1 yang kami sampaikan. Jika nantinya dari Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, bisa
tanyakan nanti dalam agenda lain-lain. Cukup sekian dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mas atas penjelasannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penjelasan mimbar oleh Bapak Ustadz Iwan Kustiawan SOSI MPD. Kepada Ustadz Iwan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natija fikri arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Aris Setiawan MPD, yang kami hormati Bapak Haji Dr. Andes Siti Mustafa MPD, Bapak Haji Dr. Iman MHum, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sekarang insya Allah diberikan sehat, kuat, segar, tegar, bugar, insya Allah urusannya lancar, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru ya, yang sudah hadir mungkin sejak subuh tadi ya, mempersiapkan acara ini. Karena saya yakin Bapak Ibu juga di sini hadir jam berapa tadi? Jam 6 ya, berarti sudah hampir 2 jam. Ini sangat lelah pasti ya kan? Seperti itu. Sudah sarapan belum? Belum katanya ya kan? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan panjang lebar karena panjang lebar sama dengan luas ya. Nanti di sini saya akan menyampaikan tentang kibar ya. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Haji Dr. Andes Siti Mustafa MPD tentang kibar. Jadi kibar ini Bapak Ibu semuanya ini masih dari pengembangan metode Iqra. Tahu metode Iqra? Tahu, saya lihat di wajahnya alumni metode Iqra semuanya ini. Tapi ada juga mungkin Bapak Sayyidi dulu menggunakan metode turutan nih. Coba yang masih menggunakan turutan dulu. Pernah ya turutan? Itu namanya metode Baghdadiyah. Kenapa disebut Baghdadiyah? Karena itu yang menyusun orang Baghdad dari Irak. Sampai sekarang kami belum menemukan siapa yang menyusun metode Baghdadiyah namanya. Cuman disebutkan nama metode Baghdadiyah. Karena yang menyusun metode turutan ini itu orang Baghdad. Nah, setelah itu lahirlah dengan metode Iqra. Ya, maka dijelaskan Kementerian Agama ya ada 3 metode yang dijadikan sebagai museum. Ini merupakan metode gerakan Al-Quran yang bisa menuntaskan jutaan manusia. Pertama apa? Metode Baghdadiyah. Sekarang masih dipakai di Aceh, itu satu kelurahan metode turutan. Satu kelurahan Pak di Aceh ya. Kemudian yang kedua itu metode Qiraati yang disusun oleh Kiai Dahlan Salim dari Semarang. Kemudian yang ketiga itu metode Iqra ya, itu yang ada di Kota Gede ya, yang menyusun Allah Yarham Kiai Haji Hasan Gumang. Beliau aktivis Muhammadiyah juga di Kota Gede ya. Beliau sudah menuntaskan jutaan orang bisa baca Al-Quran. Nah, sekarang di Indonesia Bapak Ibu semuanya itu ada 129 metode pasca metode Iqra. Itu semua hampir 6 jilid seperti metode Iqra. Kenapa 6 jilid? Karena Iqra termasuk metode yang sukses mencerdaskan siapa? Anak-anak kita bisa baca Al-Quran.
maka pasca metode Ikra lahirlah metode dengan jumlah 129 metode. Luar biasa. Maka waktu saya isi di Institut Ilmu Quran Jakarta, Pak, itu ada mahasiswa yang meneliti, ternyata metode itu tidak 129 tapi ada 300 di Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya kan? Nah, maka Bapak semuanya di SD Muhammadiyah Condong Catur ini menggunakan metode kibar. Kibar ini sudah 22 tahun. 2016 kibar ini dipakai Malaysia ya. Jadi dipakai oleh Tadika di Malaysia. Apa Tadika? TK, kelihatan sih dengan hidupin. Di TK Malaysia ya, di sana itu menggunakan metode kibar. Maka kibar ini R-nya itu oke semuanya ya. Ini menggunakan apa? Dia ya. Ini takutnya nanti diakui oleh apa? Oleh negeri sana ini produk Malaysia, tapi ini asli produk Indonesia dari Serok Rahman, Kota Gede, Yogyakarta ya, di sekitar dunia. Dan tahun kemarin kami dikunjungi dari Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam ya. Jadi dari Brunei datang ke tempat kami ingin melihat bagaimana pembelajaran Al-Quran ya, baik menggunakan metode Ikra atau menggunakan metode kibar ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, salam saja. Sudah masih belum? Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Dan kibar ini ya, ini kita buat menjadi 3 jilid. Kalau Ikra berapa jilid? Berapa jilid Bu? 6 jilid. Nah, kibar ini hanya 3 jilid ya, kibar A, kibar B, dan kibar C ya, seperti itu. Belum punya Bu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, karena ternyata ada halangan, saya langsung saja ya. Jadi kibar ini kita kenalkan dari huruf yang hampir sama bunyinya ya. Kalau metode lain itu sama seperti metode itu juga dikenalkan dari huruf apa? A, B, dan seterusnya. Nah, kalau kibar ini Bapak Ibu semuanya, kita kenalkan dari huruf yang hampir sama bunyinya, yaitu ta dengan sa ya. Maka saya tanya kepada Universitas Jakarta itu, boleh nggak kalau kita mengenalkan huruf jadi yang bukan dari A? Oh, tidak masalah ya kan. Maka kibar ini solusi ya bagi putra putri Bapak Ibu semua yang tadinya mohon maaf, yang tadinya mungkin di TK sudah Ikra 5, Ikra 4, ternyata ketika dicek bacaannya kesinambungan panjang pendeknya belum stabil. Terus betul. Contoh, Nasoro, bacanya apa? Itu beres angka itu bacanya benar apa salah? Salah apa benar? Salah apa benar? Padahal bacanya pendek. Coba Nasoro, bacanya apa? Langkah. Langkah ini yang belum tahu metode Ikra, belum tahu metode kibar, jawabnya gimana? Bagus, padahal itu salah. Naik sampai jilid berapa? Jilid 4, jilid 5. Nah, pertanyaannya, ketika kita membetulkan bacaan yang harus stabil panjang pendeknya, itu kan ada di Ikra 2 halaman 16. Jika Ikra 5 putra putri semuanya diulang ke Ikra 2, kira-kira mau benar? Mau benar? Tidak mau, ya kan? Maka
maka kibar ini oleh semuanya dari segi bentuknya juga beda, kemudian juga berwarna. Maka anak tidak akan protes ketika dibuka atau memulai dari kibar A. Seperti itu. Nah maka di sini di SD Muhammadiyah Condong Catur ini ada istilah, kalau bahasa saya, orientasi pembelajaran Al-Quran agar apa? Agar ada sinkronisasi. Mohon maaf, di SD mengatakan hurufnya di rumah pakai apa? Nah, diajar sama ibunya, kayak dia ngaji, ini apa deh? Nah, ini bukan nga, guru saya bilangnya nga. Ini nga. Bingung, berat, bukan aja. Nah, maka ada seperti tadi, ya kan? Kalau orang Jawa itu kan setiap daerah kan punya ciri khas ya Bu ya. Kalau Jawa kan biasanya kalau jadi nah, terus ada juga za jadi ya, ya kan? Idza yuljilatil ardu yilyaha, za jadi ya, ya kan? Karena masing-masing daerah itu beda. Kalau saya kayak orang Sunda dan saya asli Jawa Barat ya, ada orang Jawa Barat ya? Ada yang lain. Kalau Jawa Barat dulu ketika mengucapkan pa itu pa, jadi pa la, ya kan? Pa ta ha, epa jadi epa, kan seperti itu, ya kan? Karena bahasa daerah beda. Kalau orang Makassar, Makassar itu pernah ngaji orang Makassar, itu bisa mengucapkan ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Makassar? Ada, oh ya, jadi tidak bisa mengucapkan roh ya, tapi pakai ra. Nah maka di sini wahai semuanya kita akan ada sinkronisasi ya. Maka ini saya sampaikan tentang membaca metode kibar. Nah, yang pertama tadi kibar ini kita menggunakan dari apa? Dari huruf yang hampir sama bunyinya. Nah dari halaman 1 Bapak Ibu semuanya, halaman 1 sampai halaman 30 ya, ini semua bacaannya masih pendek-pendek. Nah, ya. Jadi halaman 1 sampai halaman 30, halaman 29 itu bacanya masih pendek. Jadi nanti kalau ada baca misalkan ini ya, K, A, La, jangan K, A, La, jangan pakai putus, K, A, La. Jadi halaman 1 ini sampai halaman 29 itu bacaannya masih pendek. Nah kemudian dari semuanya dari halaman 30 sampai halaman 38 itu kita kenalkan dengan apa? Dengan bacaan mad. Nah ini kalau di Iqra bacaan mad kan di Iqra 2 halaman 16. Kalau di kibar ini langsung ya kita kenalkan. Nah maka bagi semuanya halaman 1 sampai 29 kalau diperhatikan betul bacaan panjang pendeknya, karena halaman 1 sampai 29 dibaca masih pendek, ya kan? Nah kemudian kita kenalkan dengan apa? Dengan bacaan mad. Nah ini baru kita menggunakan bacaan mad. Nah selanjutnya di halaman 36 sudah kita kenalkan bacaan fathah tanwin. Nah Bapak Ibu kalau fathah tanwin kalau di Iqra di apa coba? Di Iqra berapa kenalkannya? Iqra 4. Nah kalau di kibar A sudah kita langsung kenalkan fathah tanwin. Kenapa? Karena anak sangat mudah mengucapkan A. Coba deh jawab. Kali ini kali ini jadi apa? Ini nah seperti itu. Kenapa? Karena mudah. Maka kita baca fathah dan tanwin. Bisa dipahami ya? Nah ini, jadi halaman 1 sampai 29 di A itu bacanya masih pendek, seperti itu. Nah, kemudian bagi semuanya, bagaimana cara mengajarkannya? Kembali lagi ya, oke. Bagaimana cara mengajarkannya bagi semuanya? Nah, ketika di rumah Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya, ini harus ada komitmen antara suami, antara istri. Maka setiap habis maghrib ya, kita semua orang tua tidak usah megang HP. Halo, apa Bu? Tidak usah megang
megang HP, ya. Kita komitmen bareng-bareng, yuk Pak, kita bareng-bareng ajarin anak kita untuk apa? Untuk ngaji. Bagaimana caranya? Nah, caranya ayah bunda siapkan mejanya, ya. Siapkan mejanya, siapkan buku kibarnya, dan siapkan buku pelajaran yang lainnya. Ayah bunda sudah duduk di sini. Dipanggil, ya, cintaku sayang kepada suka sama buku. Kira-kira begitu. Oh, kenapa? Karena orang tua sudah siap, sudah daftar seperti ini. Ya kan, coba kalau ayah bunda, bapak ibu semuanya nyuruh putra putrinya, ya kan, masih pakai dasteran, masih megang HP, ada yang kasih. Orang tuanya masih scroll TikTok, scroll IG, scroll Facebook, ya kan? Kira-kira putranya mau benar? Ayo ada yang semua ngaji. Masih belum siap. Saya yakin anaknya tidak akan mau. Kenapa? Karena orang tuanya juga belum siap. Bisa dipahami oleh semuanya? Maka kita harus siap mejanya seperti ini. Oke, baik. Ini sudah jadi ya. Nah, langsung aja ya biar cepat. Nah, Kibar ini metode baca Al-Quran yang lebih mendekatkan pada penguasaan makhrajul hurufnya, pengenalan huruf ilmu dari yang hampir sama bentuknya, sudah saya sampaikan ya. Terus kemudian metode akseleratif yang langsung mengenakan huruf sambungnya. Nah, maka di Kibar ini baik semuanya langsung mengenakan dengan huruf sambungnya. Ini huruf sambungnya. Ini langsung. Menghilangkan kebosanan santri karena banyaknya jilid, ya kan? Nah, maka di sini ada inovasi dari Ikro dengan apa? Adanya metode Kibar ini. Baik. 6 prinsip metode Kibar, ya. Yang pertama disusun dengan huruf yang hampir sama bunyinya. Nah, ini huruf yang hampir sama bunyinya. Oh, ini di bawah ya. Nah, ini. Nah, ini ya, huruf yang hampir sama bunyinya. Terus kemudian nah, ini ya, ada sa. Huruf yang hampir sama bunyinya, ya. Sa dengan sya. Terus kemudian yang kedua, huruf yang hampir sama bentuk lafadznya. Sa, sya, so. Apa bu? Sa, sya, so. Kemudian sya, so, o. Oke. Kemudian yang ketiga, langsung dikenalkan dengan huruf sambungnya. Nah, ini huruf sambungnya bu ya. Dari huruf tunggal ta, sa, kemudian ta, sa. Oke. Nah, pada dasarnya setiap anak dapat membaca huruf sambung secara langsung tanpa harus menunggu sampai dia hafal huruf hijaiyah secara keseluruhan. Kenapa? Nah, ini sa, huruf apa namanya? Huruf tunggal, ini huruf sambung. Ya, kemudian ba disambung jadi ba. Dan seterusnya. Yang keempat, bagi semuanya, pengenalan tanda baca dimulai dari yang termudah, fathah, dan tanwin. Ini ba, nah, sangat mudah. Ya. Kemudian berikutnya kasrah, tanwin. Ya, ini sin. Dan yang ketiga duma, dan tanwin. Duma apa koma ya. Ini karena tempat kami sering datangi dari Malaysia ya. Jadi jangan cuma. Ini orang Melayu bilang duma. Ya udah, nggak usah saya kasih lagi seperti itu ya kan. Orang Malaysia itu bilang duma, bukan koma seperti itu ya. Oke, baik. Lagi. Goyang mas. Nah ini. Kemudian berikutnya yang kelima,
semua materi tadi diajarkan pada buku kitab C, ya. Artinya di sini Bapak Ibu semuanya, ya, kita tidak usah menjelaskan di buku ini secara nggak usah. Yang penting cara membacanya. Kenapa? Karena nanti ada tingkatan berikutnya untuk menjelaskan masalah tajwidnya. Maka di kibar ini kita fokus pada bacaannya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, baik semuanya, yang keenam, hanya terdiri dari 3 buku saja, ya. A, ibar B, ibar C, ya. Lebih tepat dan Evan, ya. Nah, maka untuk ibar pra ini khusus santri TK yang belum sama sekali mengenal huruf hijaiyah. Dan maka kita akan dari apa? Dari ibar pra. Nah, langsung saja Bapak Ibu semuanya ke cara pengajarannya. Gak dulu. Nah, prinsip pengajaran metode kibar Bapak Ibu semuanya, ya, yang pertama mencontohkan bacaan dengan jelas. Maka Bapak Ibu semuanya, nanti ketika mengajar di rumah, ya, itu mencontohkan bacaan dengan jelas. Ya, misalkan jadi bukan nah, za tetap dibaca za bukan ya, seperti itu. Yang kedua, memperlihatkan gerak bibir dan ucapan. Nanti ayah muda ketika mengajar tolong suruh melihat gerak bibir ayah mudanya. Maka ketika ngajar nanti sikat ibu yang bersih, ya, biar tidak ada aroma yang kurang enak, ya kan, seperti itu. Nah, suruh melihatkan geraknya siapa? Ayah muda. Coba ada lihat sini, ya. Coba syah. Oke, coba lagi. Sip. Nah, terus yang kedua begini. Coba sip, bagus. Ya, kalau sudah bisa, baru kita kita diperlihatkan, disimak bacaannya, ya. Kemudian fokus mendengar huruf demi huruf. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, nanti ketika ngajar di rumah jangan sambil dengan HP. Ya, lanjut terus. Kalau HP-nya simpan terlebih dahulu. Kadang mohon maaf, apalagi tadi sore baru buat status tuh, nggak sabar siapa yang like, siapa yang komen, ingin segera direspon. Sabar dulu, ada momen keluar maghrib, bisa nggak usah megang HP, ya, itu. Bisa dipahami? Nah, berikutnya semuanya menerapkan sistem game mencari lafal. Nah, maka kalau sudah selesai satu halaman, coba deh tunjukkan bacaan syah. Mana ya? Ini syah. Ya, ini. Kemudian berikutnya, cara mengajarkannya lagi. Ustaz mencontohkan pembahasan. Oke, tadi sudah santri membaca secara perlahan dengan Ustaz. Nah, jadi ketika mengajar baru semuanya diupayakan. Ini meja, ya. Tanya atau kemudian ini orang tuanya menghadap ke sini, ya. Jadi jangan dari sini, putranya menghadap ke sini, orang tua di sini. Nanti gini, ini kan tidak nyaman, ya kan? Maka dalam pelajaran Al-Quran itu ada yang namanya talak yang harus berhadapan langsung, seperti itu, ya. Kemudian Ustaz atau ayah muda dengan penuh kesabaran mengingat bacaannya harus sabar. Oh, gimana sih? Kamu bisa? Ini kan, coba ingat. Ya, gantiannya. Oh, ya kan? Udah gantian. Tapi sudah ewai, ibu jaga kamar, megang HP. Sekarang kita buyang-buyung. Ya, Masya Allah semuanya. Anak kita ini Masya Allah aksen. Ya kan, aksen kita besok kalau kita sudah meninggal dunia. Coba, ya, anak kita yang saya akan terus mendoakan kita oleh semuanya.
Jangan pakai maksa Allah, kita harus sabar. Karena surga itu harganya mahal apa murah? Mahal apa murah? Ya kan? Mahal murah. Saudara yang mahal, apalagi kalau mendidik anak kita, ya kan? Maka bisa harus ada komitmen, ya. Buat yuk kita bismillah, anak kita punya target kelas 1 langsung bisa baca Quran. Bisa bagi semuanya? Bisa bisa gitu? Bisa ya, kita segera saja. Maka peran orang tua sangat penting. Ya, kemudian bagi semuanya, ketika putra putri bapak ibu semuanya melakukan kesalahan, bapak ibu cukup memperingatkan. Contoh, ya, misalkan bacaannya, ya, Fatihah. Putra putri bacanya apa? Ya. Pak dibaca kok, ini bukan kok tapi pak, nah ini keliru. Sebab jadi ketika putra putri bapak ibu semuanya salah membacanya, jangan langsung dibetulkan. Sebab tapi dengan cara isyarat apa? Awas, hati-hati. Ayo coba cerita saya buka, ayo. Masa lupa ini loh yang ada tiga di atas, ya kan? Kalau yang gak sabaran, kamu tuh ini pak namanya masih tuh susah terus tadi. Bukan di sini, bukan jauh di sana. Ya, ini apalagi tadi sudah, aduh biasa ya. Maka harus sabar. Ya, maka kalau kita masya Allah bisa mendidik anak-anak kita, menciptakan anak kita generasi yang sempurna, masya Allah yang akan terus mengalir untuk siapa? Untuk bapak ibu semuanya. Insya Allah. Maka kata Nabi, satu huruf yang kita ajarkan itu akan berpotensi menjadi berapa? 10. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, falahu maka baginya amal hasanah, satu kebaikan. Fal hasanah maka dari satu kebaikan ini asri amsalina, Allah akan melipat gandakan menjadi 10. Aqulu, saya tidak berkata kepada Rasulullah, alif lam mim harfun. Saya tidak berkata alif lam satu huruf, walakin dengan tapi alifun harfun, walaupun harfun, wamimun harfun. Masya Allah. Coba bapak ibu ayah bunda ngajari satu halaman ada berapa? Coba pernah menghitung belum? Kalau kita ngajari itu, coba dia kasih tunggu berapa kopi saja kan? Masya Allah. Bahkan dikuatkan kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Maka bapak ibu semuanya termasuk khairukum orang yang baik, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, maka luangkan waktunya bapak ibu semuanya ya. 1 kali 24 jam, 24 waktu, maksimal 20 menit ajar Quran, ajar ibadah ya kan? Siap ya? Siap betul? Kalau megang HP berapa jam? Iya, udah mau tidur, sudah megang HP tidur sama HP bangun tidur yang dicari HP, iya kan? Nah itu coba ngajarkan situ ya, luangkan waktu 1 kali 24 jam 20 menit untuk mendampingi putra putri bapak ibu semua. Insya Allah Allah akan turunkan wa nunazzilu barakah fi darihi, Allah akan turunkan keberkahan fi darihi dalam rumah kita. Kenapa? Karena di rumah kita itu ada penduduknya. Siapa namanya? Namanya setan dasi pak. Ya, kalau perempuan dasi pak. Enggak ada siapa. Ya, itu kalau saya baca redasinya ya. Wa aman dasimu dan ada persetan dasi. Bahwa maka ada persetan dasi ini sohibul buyut, itu biasa menggoda para penghuni rumah. Idza dakhala, apabila masuk siapa arajul seorang aman sila ke dalam rumahnya, walam tidak pernah mengucapkan salam. Walam yadhkuru ismallahi ta'ala, dan tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibaca Quran, tidak zikir, tidak salat, maka setan dasi ini auqa fima bainahu, maka setan dasi ini akan menjadikan bainahu, di antara penghuni rumah apa al-manaza'atu, percekcokan. Apa bahasa Jawa percekcokan? Padu.
tahu adu. Ya kan? Itu al-mana yang percakapan. Yang kedua apa? Wadorbu pukul. Adik. Ya, tapi sekarang kalian itu tidak ada pertanyaan juga. Ya kan, saya kalau kerjasama dengan dinas DP2 APK di Jakarta, ya, kemarin saya di Kementerian Agama, Pak, ya, kita sering ke koordinasi itu. Jadi sekarang ada itu tidak dilakukan oleh negara kita, dia berperan. Wadah hubungan, tolak perceraian, ya, bulu apa bulu? Bulu itu seorang istri yang minta cerai sama suami tadi, karena di rumah tidak ada keberkahan, tidak ada baca Quran, yang ada baca Al-Quran. Gak ada sholat, ya kan sholatnya ya bahkan tidak sholatnya sembarangan, tidak ada. Kalau bisa di rumah itu ada mihrab, ada musola kecil khusus untuk sholat, tidak boleh tempat untuk yang lainnya, khusus untuk ibadah. Maka di sini oleh semuanya, kalau kita ada komitmen penting terus baca Quran, ada ibadah dan zikir, wa nunazzilu barakah fi darihi, maka Allah akan memberikan keberkahan di rumahnya sehingga berdampak pada apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan? Ya, maka kita sering berdoa, wasabi bismillah, komitmen 1 kali 24 jam kita ajari anak kita baca ibadah, baca Al-Quran. Berikutnya, ketika putra putri bapak ibu semuanya benar-benar lupa, nah ini kan lupa, maka ditunjukkan pada ini. Nah, sistemnya maka setiap halaman ada perjanjiannya. Ya, atau di apa? Ibarat C yang sudah banyak sambungannya, ini setiap halaman ada perjanjiannya. Jadi kalau di Iqra tidak bisa membuka Iqra satu lagi, ya. Jadi sudah ada apa perjanjiannya setiap halaman. Kalau benar-benar, ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, komunikatif. Nah ini, setiap huruf dibaca betul, orang tua jangan diam saja. Tetapi berikan perhatian, umpamanya dengan kata-kata sip, yes, pinter, bagus. Contoh misalkan ya, bagus. Yang ini coba apa? Apa ya? Aku lupa. Coba perhatikan. Aku ingat. Syahada. Keren. Ada komunikasi. Setuju tidak itu? Betul Pak, bacaannya ya dari awal sampai akhir, orang tuanya diam aja. Sudah. Ya kan? Harus komunikatif, kita memberikan perhatian, ya. Nah maka Bapak semuanya, dulu anak saya itu, ya, ketika lulus ibadah, berikan apa? Berikan reward Pak. Nah, saya terapkan juga di TPN tempat saya. Di TPN tempat saya, kalau dia harus ibadah, kita berikan apa? Tempat minum, ya kan? Itu kita fotokan fotonya dia sama ketua TPA. Itu sudah berhasil. Monggo Bapak Bismillah deh, besok kalau ada sudah ibadah, saya undang kasih hadiah. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Dia akan atau berikan apa? Begitupun nanti ibadah, ya kan? Nah, lulus kibar deh, berikan hadiah. Di tempat bebas semuanya, lulus kibar deh, kita berikan apa? Berikan tumbler kita ceritakan pada dia sama logo TPA. Jadi TPA itu dikasih di bawah. Kalau semuanya, wah, aku dapat tumbler ya. Iya, cepat kibar deh ya. Ada isikan maksud. Bukan. Ini sebetulnya tidak ada apa? Agar yang bisa cepat selesai kibar deh. Nah, kemudian dibaca juga silakan oleh semuanya, ya. Nanti berikan hadiah. Di tempat kami di TPA, Bu, Pak, kita berikan rewardnya apa? Rewardnya jam dinding, jam dinding. Sama Pak, di bawah 12, angka 12. Kita cetakan fotonya santri sama logo TPA. Dipasang di rumahnya. Banyak yang tanya, kok bisa? Sehingga apa? Marketing senyapnya muncul. Biarlah kalian menjelaskan nanti TPA seperti itu. Ya kan, maka monggo silakan bagi semuanya, ya. Nanti kalau selesai kibar C, ya silakan berikan ini. Kalau misalnya beri, oke. Terakhir, Nah, boleh lebih cepat
cepat bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan dia ingin mampu untuk lebih cepat lagi, maka membaca boleh dan secara berurutan. Maka sudah kita dapat jajakan. Ya. Jadi misalkan ini karena ya, nanti ngajarnya tidak usah satu halaman ya Bu ya, cukup ini apa? Mungkin bisa 2 baris, 3 baris, next pada halaman berikutnya. Karena putra-putri Bapak Wisma punya kelebihan. Ya kan? Maka saya kami sampaikan pada bapak-bapak baik, kita ada perhatian dengan para tamu di sini. Jadi kalau ada siswa ya yang dia mempunyai kelebihan dan bisa dipacu, maka ngajinya tidak usah full 1 halaman setiap pertemuan, cukup 2 sampai 3 baris. Next pada berikutnya sehingga satu kali pertemuan bisa sampai 2-3 halaman lebih cepat. Seperti itu. Oke. Baik Bapak semuanya. Ini tujuannya agar ada sinkronisasi keberadaan Al-Quran khususnya antara sekolah dengan wali. Maka kita bicara masih mengatakan suksesnya belajar ada 3. Yang pertama semangat dari gurunya, 2 semangat dari muridnya, 3 semangat dari walinya. Kalau ketika ini sudah bisa bersinergi, berkolaborasi, insya Allah pembelajaran pasti akan tuntas, akan selesai. Baik, dapat saya sampaikan ya, sebelumnya saya mohon maaf kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya untuk menyampaikan sedikit informasi terkait hafalan J. Yang pertama, kartu hafalan. Kartu hafalan alhamdulillah sudah kami bagikan kepada anak-anak pekan ini. Untuk kartunya itu memiliki warna yang berbeda setiap kelasnya. 1A warnanya merah sudah besok ya Bapak Ibu. 1B warnanya biru, 1C hijau, 1D merah jambu, 1D orange. Untuk selanjutnya mengenai waktu skor hafalan. Waktu skor hafalan itu kami bagi J Bapak Ibu agar nanti tidak antri panjang. Di hari Senin anak-anak kelas 1A bisa skor. Untuk waktunya kami bagi menjadi 3 waktu. Yang pertama di jam 0, jam 0 itu jam 6.00 hingga pukul 6.40. Nanti saya insya Allah sudah sampai di kelas 1A gitu. Dan kelas 1B di hari Selasa, kelas 1C di hari Rabu, kelas 1D di hari Kamis, dan kelas 1E di hari Jumat. Ya tadi. Selanjutnya bagaimana jika ada anak-anak yang sudah hafal juz 30, sepertinya sudah ada deh Bapak Ibu. Oke. Nanti untuk anak-anak yang sudah hafal juz 30, monggo bisa disetorkan dulu kepada saya semuanya, kemudian bisa lanjut di juz 29. Gitu. Untuk kartu hafalannya sudah ada ya Bunda, itu dalamnya seperti ini. Ini kalau kartu hafalannya. Jika sudah hafal target hafalan semester 1 bisa langsung lanjut di semester 2. Tapi bisa acak. Yang penting anaknya mau stop dulu. Jika sudah sekolah semester 1, semester 2 bisa lanjut menghafal di hafalan tambahannya. Hafalan tambahan ini juz ke-30. Oke. Sambung mengenai informasi hafalan dari saya. Selanjutnya Bapak Ibu izin menginformasikan perolehan infak hari ini terkumpul sejumlah 996.000. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi banyak pahala pada ayah bunda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah lain-lain. Mengingat acara waktu sudah semakin siang, monggo jika ada yang ditanyakan kami batasi 2 penanya. Jika nanti ada penanya lagi, mungkin bisa disampaikan melalui via WA atau setelah acara
kali ini bertemu langsung kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik dari murid dari kelas 1B Desa. Ini langsung aja Bapak Ibu untuk metode kibar. Jadi anak saya itu kan ngajinya pakai metode yang metode umi. Jadi mungkin ada perbedaan ya, tapi metode umi dan metode kibar. Metode umi itu juga 6 jilid. Dan metode umi itu nggak boleh baca Quran sebelum itunya selesai. Nah, sedangkan nanti metode kibar, anak saya mungkin di observasi dia sudah, saya sudah selesai kibar, ini baca sudah selesai dia baca Quran. Itu baca Quran itu mungkin masih terbata-bata ya, tapi di metode umi itu belum boleh sebenarnya. Pernah saya tanyakan kenapa nggak boleh, nanti nggak runut seperti itu jawab. Nah itu nanti gimana dari metode kibar itu untuk biar sinkron dengan metode umi dan metode kibar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk tangannya Ibu ya. Jadi kita menerima juga. Cuma gini, kalau di umi 1-2 mengatakan jadi kita akan menyebut kita samakan dengan kibar A mengatakan. Kemudian 3-4 itu kibar B, kemudian 5-6 itu kibar C gitu. Ada yang sampai 8 berarti sudah Al-Quran itu ya. 7-8 umi itu sudah Al-Quran itu. Kata gitu ya. Jadi tadi umi berapa Bapak? Yang Umi 4. Umi 4 berarti itu kibar C Mbak Anissa. Gitu. Kibar C. Di kelas 1 dia kemarin ada sekitar 11 anak yang sudah Al-Quran, tapi baru anak yang bidatanya mengatakan. Jadi siapa yang sudah Al-Quran gitu. Kemarin dalam 3 hari ada penjajakan. Nanti kadang-kadang kita turunkan dulu. Karena mungkin memang lama nggak ngaji bisa jadi, terus kita kibarkan C begitu. Lalu nanti seperti yang disampaikan Kak Iwan tadi, kalau memang sudah bagus kita lompati, tidak harus satu halaman penuh dibaca. Makanya juga panggil Bapak Anissa ya. Ada tambahan tugasnya mana ya tugasnya ya? Baru mengatakan. Silakan Bapak. Ya. Nanti kita akan umumkan juga dari hasil penjajakan ya, belum Mas ya. Jadi hasil penjajakan kemarin kita sampaikan juga di grup saja. Kemudian mengingat waktu Bu, kita batasi ada lagi yang mau bertanya Bu. Mana Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sama sekali ya, mohon maaf kita rencanakan pukul 8 tetapi sangat mundur sekali, mohon maaf. Dan perlu kita ingatkan, tidak lupa ini tadi bahwa sekarang hari ini ada Sleman Expo. Depok Expo di Stadion Manggoharjo. Untuk kelas 1 terjadwal pukul 10-an ya. Ya, monggo yang bisa mengatakan ya, yang bisa hadir. Di sana juga ada stand SDMCC, betul Bu Mas? Makanan Bapak Ibu, maturan sangat dan mengapunten kita melebihi dari rencana waktu yang direncanakan. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Umala mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memohon maaf apabila ada perkataan saya atau perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Boleh pantun sedikit deh Bapak Ibu. Burung beo burung nuri, tinggal tidak orang nuri. Pagi-pagi enaknya lari pagi, ada undangan Sabtu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.